Selamat pagi anak-anak, senang bertemu kembali di ibadah sekolah minggu online bersama dengan Lause Fani dan Lause Lucy. Hari ini tanggal 2 Agustus 2020. Anak-anak sudah siapkan Alkitabnya dan juga sudah siapkan kotak persembahan kamu? Terutama kita siapkan hati kita. Anak-anak, kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi lagu Mat Sekolah Minggu. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan memberkati kami, Tuhan sudah menjaga kami dimanapun kami berada. Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama beribadah dari rumah kami masing-masing. Tuhan, tolong setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami mau memuji Tuhan, Tuhan juga menolong kami. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, silakan duduk. Tema hari ini adalah Good News. Dalam keadaan ini, Tuhan Yesus masih memberikan kepada kita kabar baik untuk dibagikan kepada orang lain. Allah itu baik, Allah sangat baik. Telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita semua. Ya, benar. Yesus yang sayang sama Lause juga sayang kepada kamu, setiap anak-anak yang ada di rumah, juga sayang kepada papa, mama, dan seperti pujian yang akan kita nyanyikan berikut. Kita akan menyanyikan 2 pujian, lagu Allah Baik dalam 3 bahasa, dan Yesus sayang semua. Mari kita bersama-sama menyanyikan. God.
Setiap kali kamu melakukan hal-hal yang tidak baik atau bahkan berpikir untuk melakukannya, itu disebut dosa. Dosa ini menjauhkan kita dari Allah. Dan hanya oleh darah Yesus, dosa kita dapat dihapus. Kita nyanyikan bersama-sama pujian dosa dapat dihapus. Lost Fani, minggu kemarin anak-anak sudah diajarkan satu lagu sama Lost Healing. Kita mau nyanyikan lagi lagu itu lagi ya. Mari kita menyanyikannya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, langsung ingetin kita semuanya untuk siapkan Alkitabnya, dikeluarkan, taruh di samping. Lalu kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sebelumnya kita mau doa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan,
kami boleh memuji Tuhan. Dan saat ini kami mau membuka hati kami, mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Lause hari ini mau tanya anak-anak semua, nih yang di samping Lause ini siapa? Ya, ada yang kenal? Coba tebak. Betul, itu terkenal namanya si Hulk. Iya, badannya gede, kekar. Orang-orang kenal dia adalah kuat sekali, suka menolong orang. Wah, kuat sekali. Ada lagi loh yang di sebelah Lause sini. Coba ini siapa? Bener, itu adalah si Kapten Amerika. Ada yang suka nggak sama Kapten Amerika ini? Yang katanya dia juga hebat sekali. Dia bisa pakai perisainya buat menolong orang, buat dia berantem. Wah, semua orang banyak yang suka sama si Kapten Amerika. Ada lagi nih, yang ada pakai tutupan kepala ini siapa dia? Iron Man, yang katanya kuat, yang kalau dipukul nggak apa-apa, yang hebat katanya. Wah, banyak ya anak-anak kenal banyak sekali. Ini yang katanya hebat, ini yang bisa kuat. Ada lagi nih yang bisa gelantungan di tempat-tempat yang tinggi, bisa manjat yang tinggi. Iya tuh, siapa dia? Spider-Man. Benar, dia itu banyak yang bilang hebat loh, bisa banyak menolong orang dengan kekuatan dia. Tetapi anak-anak jangan lupa, semua yang kita suka, semua yang kita sebut dengan hebat, ternyata itu hanya buatan manusia. Itu hanya fiktif, bukan yang sungguh-sungguh. Kalau mereka ini yang bilang hebat, yang bilang kuat itu tidak bisa menolong kita kalau kita ini sebagai manusia berdosa. Coba anak-anak kalau ditanya, bisa nggak sih ini nih orang ini superhero hebat ini bisa nggak ya menolong saya sebagai orang yang berdosa? Bisa nggak ya mereka menyelamatkan saya? Anak-anak tahu nggak, dosa itu mengerikan loh. Dosa itu sesuatu yang serius. Lause termasuk manusia berdosa. Anak-anak juga berdosa. Kita semua berdosa. Dan di dalam Alkitab dikatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Yang artinya kalau kita berdosa, hidup kita itu sudah tidak bisa bersama-sama dengan Allah yang di sorga. Hidup kita terpisah. Tidak ada waktu, tidak ada satu kali pun kita bisa bersama-sama kembali dengan Allah Bapa yang di sorga. Itu mengerikan anak-anak. Kalau kita hidupnya berdosa, kalau dosa kita tidak ada yang selamat, maka kita sudah pasti akan ada di neraka. Lause tidak mau. Tapi hari ini Lause mau kasih kabar baik buat anak-anak semua. Ini adalah kabar baik. Makanya seperti satu pengumuman yang penting Lause mau katakan bahwa di dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan Injil adalah kekuatan Allah untuk ngapain? Menyelamatkan. Wow, ini baru yang namanya kabar baik. Ini adalah pengumuman yang penting. Dan ini anak-anak harus kita ingat di dalam Roma pasal 1 ayat 16. Dikatakan apa? Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Injil itu apa sih? Injil itu artinya adalah kabar baik. Siapa itu kabar baik? Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi melalui Tuhan Yesus
baru kita bisa diselamatkan. Anak-anak, ini adalah kabar yang begitu sukacita. Makanya ini menjadi pengumuman penting. Dengar, hai dengar. Wah, semua harus mendengar. Ada apa ya? Kabar gembira bagi kita semua. Kabar apa tuh? Siapa yang terima Tuhan Yesus dan percaya kepadanya, pastilah dia diselamatkan dan hidup yang kekal. Itu loh anak-anak, itu adalah kabar baik, pengumuman penting yang harus kita sampaikan kepada siapa saja. Kepada kungkung popo, kepada koko kita, cici, adik, teman-teman kita, orang-orang yang di rumah kita harus sampaikan. Sampaikan apa? Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Kita baca dulu sekali lagi ya. Roma pasal 1 ayat 16. Dikatakan apa? Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Ini harus kita sampaikan kepada orang banyak, anak-anak. Jangan kita seperti, ingat enggak? Seperti ini loh, murid Tuhan Yesus, sebenarnya murid kesayangan Tuhan Yesus. Tetapi dulunya dia itu mengingkari, tidak berani ngomong-ngomong Tuhan Yesus. Tidak berani mengaku Tuhan Yesus karena dia malu, dia takut. Sehingga dia bilang, aku gak kenal Tuhan Yesus. Itu loh Petrus. Tetapi pada suatu ketika Roh Kudus turun. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus datang berdoa kepadanya, percaya kepada Tuhan Yesus, mereka berdoa, wah turunlah Roh Kudus Tuhan. Mereka semuanya diberikan Roh Kudus. Mereka menjadi berani. Berani apa? Bersaksi. Kasih tahu orang-orang tentang kabar baik. Kabar baik itu apa ya anak-anak? Tadi kita ulangi. Kabar baik adalah tentang Tuhan Yesus itu yang menyelamatkan. Jadi anak-anak, kalau ada yang menceritakan, ada yang mengabarkan kabar baik ini, sehingga bisa banyak sekali orang mendengarkan dan percaya Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sehingga hidupnya tidak binasa lagi. Mereka hidupnya bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus suatu hari kelak. Mereka tidak lagi ada di dalam neraka, tetapi dia akan bersama Tuhan Yesus di sorga. Coba kita lihat, wow, wajah-wajah mereka semua bagaimana sukacita. Karena setelah mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang Lause mau menunjukkan satu cara yang sederhana sebagaimana anak-anak bisa dengan alat ini, dengan flipper ini untuk ceritakan kepada orang-orang yang di sekitar rumah, yang sekitar yang berdampingan hidup dengan kita. Ini namanya flipper, ya, ada gambarnya di depannya. Ini menunjukkan ada kerajaan sorga, di mana manusia dinyatakan bahwa kita adalah ciptaan Allah, ya. Tuh Allah sendiri sangat mengasihi manusia, mengasihi Lause, mengasihi anak-anak semuanya tanpa terkecuali. Tetapi sayangnya manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Hatinya sudah hitam. Hidupnya sudah penuh dengan dosa, yang artinya hukuman dosa adalah maut. Tidak bisa lagi bersama-sama dengan Tuhan Allah. Oleh karenanya kita butuh namanya Kristus yang menyelamatkan. Kristus yang mati di atas kayu salib, kemudian dia bangkit dan menyelamatkan kita. Sehingga
hidup kita itu hatinya sudah tidak hitam lagi. Hatinya sudah menjadi putih, sudah dibersihkan dosa-dosanya. Karena kita sudah diselamatkan oleh penebusan Kristus. Anak-anak, setelah kita menjadi anak-anak Allah, hidup kita sudah harus bertumbuh. Oleh karenanya, kita perlu baca Alkitab. Kita perlu berdoa, kita perlu baca firman. Kita perlu datang ke sekolah minggu, ya. Nah, ini kita bertumbuh. Sehingga suatu hari kelak kita akan bersama-sama dengan Tuhan Allah Bapa kita yang di sorga, tinggal di sorga bersama-sama. Gampang kan? Kita ceritakan kabar baik ini kepada semua orang. Tidak ada satupun yang sampai ketinggalan. Supaya hidup mereka bisa mendapatkan keselamatan. Lause mau selamat. Anak-anak mau selamat. Orang rumah kita supaya bisa selamat bagaimana? Kita harus ceritakan kabar baiknya. Baik, kita semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan sungguh amat baik. Oleh Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, kami yang berdosa, yang jahat, tapi Engkau mau ampuni, Engkau mau menyelamatkan, sehingga kami percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup kami ada jaminan, ada bersama-sama Tuhan suatu hari kelak di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, tiba saatnya sekarang kita akan membuat alat peraga untuk bagaimana kita menyampaikan kabar baik kepada orang-orang lain. Alat peraga yang akan kita pakai adalah namanya Good News Flipper Flapper, atau kadangkala dipakai namanya Flipper Flapper. Ini adalah bentuk yang kecilnya seperti ini yang nanti akan kita buat. Lalu kemudian ini adalah bentuk besarnya. Ya, bagaimana kita membuatnya? Anak-anak, Lause kan sudah mengirimkan link untuk kamu bisa print, ya. Contohnya adalah seperti ini. Anak-anak, kalian bisa memprint berwarna seperti ini atau printnya hitam putih juga, tidak ada masalah, ya. Lalu kemudian jangan gunting dulu. Lalu kalian warnai, kalau hitam putih sesuai dengan urutan dari atas. Ini warna kuning, ini warna hitam, ini warna merah, lalu ini warna hijau. Baru sesudah itu kalian gunting ya dengan rapi sesuai dengan bentuk yang ada. Setelah kalian gunting, lalu kemudian setelah kalian gunting, maka ini dia gambarnya yang berwarna kuning, kalian lipat vertikal tegak seperti ini dan kemudian kalian gunting, potong. Lalu yang warna hitam kalian lipat horizontal seperti ini, lalu kemudian kalian gunting. Yang berikutnya warna merah kalian lipat vertikal lalu digunting. Lalu yang terakhir warna hijau kalian lipat horizontal lalu kalian gunting. Sudah? Sudah. Sisihkan dulu. Nah, di dalam bagian itu juga Lause kan sudah memberitahu siapkan 4 lembar karton putih ukuran 5 x 10 cm seperti ini. Ya, 5 x 10 cm dan kita akan membuat tempatnya, bagaimana melipatnya. Melipatnya, siapkanlah ambil pensil yang halus dari kiri dan kanan dari karton ini, buatkan 2,5 cm dari kiri lalu dari kanan. Demikian juga seperti ini, semua kertas ini kalian buat lipatan dari kiri dan kanan sejauh 2,5 cm. Sesudah itu bagaimana? Jadinya adalah seperti ini, 4 lembar ya, yang sudah dilipat seperti ini tadi. Gak apa-apa, ada garis pensil halusnya juga tidak apa-apa sebagai tanda. Sekarang bagaimana kita mau membuat flipper-flappernya? Anak-anak yang paling bawah
ya. Kalian letakkan seperti ini, yang sambungannya itu adalah horizontal seperti ini, ya. Yang horizontal seperti yang mendatar. Nah, sekarang tempat untuk melipatnya bagaimana? Ini tadi kan ada sebagian. Ini kamu ambil di sini, lalu buatlah lemnya seperti ini. Gak usah dilem semuanya, pakai lem uhu boleh. Di sini, lalu kemudian yang di bawah ini juga seperti ini, lemnya, ya. Nah, sudah. Lalu ambil yang 2 lembar lagi. Kalian tempelkan, tapi arahnya adalah vertikal, tegak. Ya, tegak, tempel dengan hati-hati sampai nempel dengan bagus dan pas. Sudah jadi ya. Nah, kalau sudah jadi, akhirnya adalah seperti ini. Ini tadi. Ya, yang letaknya adalah tegak. Ini tadi yang di paling bawahnya itu adalah yang mendatar, horizontal, lalu ini yang vertikal. Nah, yang paling depan tadi kamu kasih tanda, ini warna kuning, ya. Lalu kamu buka, ini warna hitam. Lalu kemudian ini warna merah. Lihat shape-nya adalah gambar salib ya. Lalu yang terakhir ini warna hijau. Lalu kemudian ini kembali lagi warna kuning. Nah, sekarang yang sudah kalian gunting tadi, kalian tempel seperti gini. Yang sudah digunting tempel dan seterusnya sampai ke halaman hijau. Hasilnya bagaimana anak-anak? Ini dia hasilnya. Ya, ini adalah warna kuning. Ceritanya apa? Tadi Lause sudah kasih tahu, sampaikan aja ceritanya bahwa Allah di sorga mengasihimu. Nah, kemudian semua manusia sudah berdosa dan pantas dihukum, terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Halaman merah, lihat ini bentuknya adalah salib, bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk mengampuni dosa-dosamu. Lalu yang terakhir di sini, bahwa ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, ini warna hijau ya di sini, dan ini hatinya yang sudah diampuni dosanya. Ya, ini warna hijau. Apa yang kamu sampaikan? Katakanlah bahwa percaya kepada Tuhan Yesus, maka kamu menjadi anak Allah. Dan sebagai anak Allah, dosamu yang sudah diampuni, kamu perlu bertumbuh. Ini ada warna hijaunya di sini ya anak-anak ya. Bertumbuh caranya membaca Alkitab, mentaati, lalu kemudian beribadah dan menceritakan kabar baik itu tentang Kristus Yesus kepada orang-orang lain. Dan suatu saat nanti bahwa kamu akan tinggal di sorga bersama-sama dengan Tuhan. Anak-anak, kalian bisa melakukannya ya, pelan-pelan dulu tidak apa-apa, nanti bisa lihat dan kemudian kalau sudah selesai, kamu bisa sampaikan ini kepada teman-temanmu atau saudara-saudaramu. Kalau kamu bisa melakukannya, bisa buat videonya singkat, hanya kurang dari 1 menit dan kirimkan kepada Lause. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat bersaksi. Anak-anak, hasil karya kamu bisa anak-anak lihat di sini.
sekarang kita mau mempersembahkan persembahan kita. Mari kita nyanyi pujian, hidup ini adalah kesempatan. Anak-anak, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, di mana kami sudah mempersembahkan berkat yang Kau berikan. Tuhan, kami ucap syukur untuk setiap berkat yang Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian Bapa terima kasih dan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah sekolah minggu kita sampai di sini. Anak-anak, tetap jaga kesehatan, rajin belajar, dan berdoa. Anak-anak, good news yang sudah kita dengar tadi memberi kita semangat untuk dibagikan kepada semua orang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye.